Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helwi Nur Azizah. Saya dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Psikologi Islam, lokal PI 20P. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia tentang keterampilan berbahasa yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Helwi Nur Azizah, dengan NIM 200103040249, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bapak Rahmat Rizkiansyah, SPD, SAP, MPD, MAP. Untuk submateri dari keterampilan berbahasa itu ada 4. Yang pertama, keterampilan berbicara. Yang kedua, keterampilan membaca. Yang ketiga, keterampilan menulis. Dan yang keempat, keterampilan menyimak. Sebelum membahas keempat submateri tadi, pertama-tama kita mengenal apa itu keterampilan. Jadi keterampilan adalah sesuatu yang mengacu pada hal yang dapat dilakukan seseorang yang harus dipelajari secara praktis dan perlu waktu untuk dipraktikkan. Maksud kata di sini adalah bahwa keterampilan seseorang akan muncul apabila kita sendiri yang langsung mempraktikkannya. Dan menurut Robbins, keterampilan dibedakan menjadi 4, yaitu ada basic literacy skill, yaitu keahlian dasar seperti menulis dan membaca. Yang kedua, technical skill atau keahlian sesuai pembelajaran seperti komputer. Yang ketiga, interpersonal skill, itu keahlian dalam melakukan antar sesama seperti kerja kelompok. Dan yang terakhir itu ada problem solving skill, adalah keahlian seseorang memecahkan masalah secara logika seperti para ilmuwan. Berikutnya itu keterampilan berbahasa. Jadi bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, pesan, dan informasi yang tertanam dalam pikiran. Media penyampaiannya bisa melalui lisan atau tulisan. Seseorang dikatakan memiliki keterampilan berbicara apabila yang bersangkutan terampil memilih bunyi-bunyi bahasa. Kemudian seseorang dikatakan terampil menyimak apabila yang bersangkutan memiliki kemampuan menafsirkan makna dari bunyi-bunyi bahasa. Dan seseorang dikatakan memiliki keterampilan menulis apabila dia bisa mengutarakan pikirannya melalui tulisan. Dan yang terakhir, seseorang dikatakan terampil membaca, dia mampu menafsirkan bentuk-bentuk bahasa. Submateri pertama itu adalah keterampilan berbicara. Pengertian keterampilan berbicara, menurut Tarigan, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Untuk lebih luasnya, adalah suatu perilaku manusia yang memanfaatkan beberapa faktor seperti fisik, psikologi, neurologis, semantik, dan linguistik secara ekstensif dan luas, sehingga dapat digapai sebagai alat manusia yang paling penting bagi kontrol sosial, sehingga berbicara tidak hanya mengucapkan kata tanpa makna saja. Berikutnya itu adalah tujuan berbicara. Tujuan utama berbicara adalah berkomunikasi, sehingga banyak diungkapkan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi. Oz dan Winker mengatakan bahwa pada dasarnya berbicara mempunyai 3 tujuan umum sebagai berikut. Yang pertama, memberitahukan atau melaporkan atau to inform. Yang kedua, memajukan atau menghibur, to entertain. Dan yang ketiga, membujuk, mengajak, mendesak, atau meyakinkan, to persuade. Yang kedua itu keterampilan membaca. Pengertian keterampilan membaca. Membaca adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui kata-kata dalam bahasa tulis. Pada dasarnya membaca adalah berkomunikasi, maka dalam pembelajarannya meliputi 4 keterampilan, seperti menyimak dan membaca yang bersifat reseptif,
serta berbicara dan menulis yang bersifat produktif. Membaca sebagai suatu keterampilan yang harus dimiliki setiap orang, karena dengan membaca akan memperkaya pengetahuan. Kemudian tujuan membaca ini ada secara khusus dan secara umum. Yang pertama itu secara umum adalah untuk mengetahui penemuan yang dilakukan tokoh. Kedua, untuk mengetahui mengapa hal itu merupakan topik yang baik. Ketiga, untuk menemukan apa yang terjadi di setiap bagian cerita. Keempat, untuk menemukan serta mengetahui mengapa para tokoh meresahkan. Kelima, untuk mengetahui apa-apa yang tidak biasa. Keenam, untuk menemukan para tokoh berhasil atau hidup dengan ukuran-ukuran tertentu. Dan yang ketujuh, untuk menemukan bagaimana cara tokoh berubah. Kemudian tujuan membaca secara khusus menurut Anderson yaitu 1. Meningkatkan keterampilan membaca yang lebih mendasar. 2. Mendapatkan keterangan yang lebih pantas untuk kekayaan bahan bacaan yang memadai. Ketiga, meningkatkan kesenangan dalam membaca. Keempat, meningkatkan daya tarik sehingga benar-benar menjadi pembaca sukarela. Dan yang kelima, memperoleh keterampilan membaca sebagai jalan menggali kekayaan yang diperlukan amat menarik. Yang ketiga itu keterampilan menulis. Pengertian keterampilan menulis, menurut pendapat Saleh Abbas, keterampilan menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan pada pihak lain melalui bahasa tulis. Sedangkan menurut Suparno dan Muhammad Yunus, menulis merupakan kegiatan menyampaikan pesan atau komunikasi dengan menggunakan bahasa tulis sebagai media atau alatnya. Dalam komunikasi tulis, setidaknya terdapat 4 unsur yang terlibat, yaitu 1. Penulis sebagai penyampai pesan. 2. Isi tulisan atau pesan. 3. Saluran atau media berupa tulisan. Dan yang keempat, pembaca sebagai penerima pesan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa keterampilan menulis adalah keterampilan menuangkan ide, gagasan, perasaan dalam bentuk bahasa tulis, sehingga orang lain yang membaca dapat memahami isi tulisan tersebut dengan baik. Kemudian tujuan menulis itu ada 4. Yang pertama, memberitahukan atau mengajarkan. Yang kedua, meyakinkan atau mendesak. Yang ketiga, menghibur atau menyenangkan. Dan yang keempat, mengutarakan atau mengekspresikan perasaan dan emosi yang berapi-api. Kemudian juga ada tujuan menulis menurut Hugo Hartig. Yang pertama itu ada assessment purpose, di mana penulis menulis sesuatu karena ditugaskan bukan atas kemauannya sendiri. Yang kedua itu ada altruistic purpose. Penulis bertujuan untuk menyenangkan para pembaca, ingin mendorong para pembaca memahami, menghargai perasaan dan penalarannya. Yang ketiga itu ada persuasive purpose. Itu tulisan yang bertujuan meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan oleh seorang penulis. Yang keempat itu informational purpose. Tulisan yang bertujuan memberikan informasi atau keterangan atau penerangan kepada para pembaca. Yang kelima ada self-expressive purpose. Itu tulisan yang bertujuan untuk memperkenalkan atau menyatakan diri seseorang pengarang kepada pembaca. Yang keenam ada creative purpose. Tulisan yang bertujuan mencapai nilai-nilai arsitek dan nilai kesenian. Yang terakhir itu ada problem solving purpose, adalah penulis ingin memecahkan masalah dengan cara menjelaskan, menjernihkan, menjelajahi, meneliti secara cermat pikiran dan gagasannya sendiri agar dapat dimengerti dan diterima oleh pembaca. Yang terakhir itu keempat, keterampilan menyimak. Pengertian keterampilan menyimak adalah kemampuan memahami suatu pesan yang disampaikan oleh pembicara. Menyimak merupakan suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang bunyi dengan penuh pemahaman, perhatian, serta
interpretasi yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan informasi, memahami dan menangkap isi pesan, serta merespon makna yang disampaikan pembicara. Kemudian tujuan menyimak ada 4. Yang pertama, untuk memperoleh informasi yang bersangkutan paut dengan pekerja profesi. Yang kedua, agar menjadi lebih efektif dalam hubungan antar pribadi dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di tempat kerja, dan di dalam kehidupan bermasyarakat. Keempat, untuk mengumpulkan data agar dapat membuat kesimpulan-kesimpulan yang masuk akal. Dan yang keempat, agar dapat memberikan respon yang tepat terhadap segala sesuatu yang didengar. Kemudian juga ada tujuan menyimak menurut Anderson. Yang pertama, membedakan dan menemukan unsur-unsur fonetik dan struktur kalimat lisan. Yang kedua, menemukan dan memperkenalkan bunyi-bunyi, kata-kata atau ide-ide baru kepada penyimak. Yang ketiga, agar dapat menginterpretasikan ide pokok dan menanggapinya secara tepat. Dan yang keempat, itu menyimak ide utama yang dinyatakan dalam kalimat topik atau kalimat penunjuk. Yang terakhir, kesimpulan bahwa keterampilan adalah sesuatu yang mengacu pada hal-hal yang dapat dilakukan seseorang yang harus dipelajari secara praktis dan perlu waktu untuk dipraktikkan. Menurut Robbins, keterampilan dibagi menjadi 4, yaitu ada basic literacy skill, technical skill, interpersonal skill, dan problem solving skill. Sedangkan bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, pesan, dan informasi yang tertanam dalam pikiran melalui media penyampaian, bisa melalui lisan atau tulisan. Jadi, keterampilan berbahasa adalah kegiatan komunikasi untuk menyampaikan gagasan atau pesan melalui media. Keterampilan berbahasa terbagi menjadi 4, yaitu keterampilan berbicara, keterampilan membaca, keterampilan menulis, dan keterampilan menyimak. Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan kata-kata untuk menyampaikan pikiran dengan tujuan untuk memberitahukan, menghibur, dan meyakinkan. Keterampilan membaca adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui kata-kata dalam bahasa tulis dengan tujuan untuk mengetahui pengalaman dan riwayat tokoh, dan meningkatkan keterampilan serta daya tarik dalam membaca. Kemudian keterampilan menulis adalah mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis dengan tujuan untuk memberitahu, meyakinkan, menghibur, dan mengutarakan. Terakhir, keterampilan menyimak adalah kemampuan memahami suatu pesan yang disampaikan oleh pembicara dengan tujuan memperoleh informasi, lebih aktif dalam hubungan, mengumpulkan data, dan memberi respon. Maka dari itu, dengan memahami tujuan dari kegiatan tersebut memudahkan dalam berkomunikasi dan mengutarakan pendapat yang mudah dipahami oleh orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.